Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di kandang Sinambi. Hari ini kita akan melakukan aktivitas ngarit ya. Kita akan ngarit pacong di lahan Sinambi. Mari kita ikuti bersama-sama. Jadi teman-teman, setelah kita tadi menggunakan wear-pack ala-ala sederhana ini, kita pakai sepatu boot, kita siapkan peralatan, lanjut kita akan menyiapkan serintil. Ini serintil bisa yang sudah digiling atau yang masih butiran gini. Kebetulan di kami yang masih ready, yang butiran gini, yang giling sudah laku terjual. Ini nanti kita fungsikan untuk proses pemupukan setelah kita babat atau kita panen, begitu. Mari kita angkut ke mobil. Ini armada kita. Buat teman-teman bisa pakai mobil kalau punya kendaraan, atau bisa pakai motor juga. Kita juga ada motor, jadi mana yang lebih fleksibel dan ekonomis saja gitu. Jadi nggak harus dipaksakan harus pakai kendaraan gitu. Yuk mari. Jadi buat teman-teman, nanti sebelum kita memanen kita bersihkan dulu pinggirannya. Ini fungsinya buat nanti ketika tumbuh lagi biar enak gitu. Kita bersihkan dulu lingkungan sekitar dari hama-hama maupun dari tanaman yang tidak selayaknya tumbuh gitu. Nah, bisa dipotong sampai bawah atau di atasnya. Kalau saya lebih suka sampai bawah gitu. Cuma ada beberapa pendapat bisa nggak sampai habis atau di atas tanah, atau cuma menyisakan ruas. Jadi monggo, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya sampai bawah gitu. Jadi ini sampai bawah gini. Cuma kendalanya mungkin setelah proses panen harus segera kita rabuk lagi, baik pakai urea maupun pupuk organik itu. Nanti mana yang tersedia di kandang gitu. Nanti tapi kelemahannya adalah ini kadang kalau udah kita rabuk akan permukaan tanah ini sok midun. Jadi kalau hujan tuh akan rawan turun. Jadi selain menambah pupuk untuk unsur hara, itu juga kita sebisa mungkin tambah lagi tanahnya biar dia tertutup hujannya, agar nanti ketika dia tumbuh, tunahnya bisa tumbuh dengan maksimal lagi, begitu teman-teman. Oke.
bisa sampai bawah atau agak atas, tergantung teman-teman mantapnya yang mana. Itu jangan lupa ini kita juga bersihkan untuk menghilangkan sisa-sisa daun yang mungkin tidak termakan juga. Nanti setelah ini kita kasih pupuk lagi, bisa urea, bisa pupuk serindil giling ataupun yang masih bunder atau mamel gitu. Pagi Mas. Pagi Mas Agil. Ini tuh lagi ngaret apa Mas? Ini ngaret pakcoy Mas. Oh pakcoy. Cuma usianya masih muda ini. Masih ya, muda ya? Karena keterbatasan lahan Mas. Jadi ya serah dipakan liane Mas. Jadi ya udah ngaret. Ini usia 20 hari Mas. Jadi baru 20 hari ini. Ya tapi udah lumayan. Tapi ya lumayan alhamdulillah. Ya yang penting rabuknya itu bagus atau kebutuhannya tanamannya terpenuhi gitu, selain air gitu. Berarti harus sering-sering rabuk apa gimana ini? Kalau kita paling bisa satu minggu sekali, atau setelah panen gini nanti kita langsung kita sebarin pupuk gitu. Jadi memotong waktu, jadi nggak harus nyelak ke seminggu pisan dan lebih efektif gitu. Jadi ya waktu ini kan kadang ada pertumbuhannya cepat apa gimana sih? Kalau tiap hari itu kalau tiap hari setelah panen terus babat itu lebih cepat karena kan kalau ada hujan tuh ngawekani ini juga musim penghujan, jadi buat menawa kita sebar langsung Gusti Allah nyai air gitu, jadi insya Allah pertumbuhannya lebih cepat gitu. Karena kan daripada kita nunggu selesai satu full semua lahan baru 1 minggu ke depan kita sebar pupuk, itu kan ada spare waktu yang sayang kalau nggak kita manfaatkan, jadi memotong waktu usia tumbuh gitu. Jadi lebih bagusnya begitu selesai langsung kita sebar, biar yang nanti urutannya ketika sampai yang sana ini sudah mulai tikrek, yang pojok sana udah mulai tikrek, jadi memotong waktu tumbuh biar panennya bisa lebih cepat lagi gitu. Ini biasanya ngaretnya berapa bongkok Mas? Kalau kita paling 4 sampai 5 bongkok Mas. Kebutuhan berapa kambing itu? Untuk kebutuhan sekitar 30 ekor itu, tapi sore saja gitu. Berarti sehari sekali ya? Sehari sekali. Nah hasilnya untuk ngaretnya sendiri kan teman-teman bisa seminggu sekali atau 1 bulan sekali, jadi lebih efektif juga. Tinggal nanti pemberiannya tinggal ngambil di tong gitu, biasanya di silase kalau tidak salah itu silase, nanti bisa juga difermentasi maupun dijadikan langsung complete feed gitu. Nah kalau saya kebetulan tiap hari, kalau terlihat memang nggak efektif, cuma karena kita juga lahannya terbatas juga gitu, sekalian buat olahraga gitu. Karena selain juga hijauan kita juga ada keringan, jadi memang ini bukan sumber utama serat gitu. Ada sumber utama serat yang masih hijauan gini atau segar, juga ada keringan, jadi ya memang lebih efektif kalau saya pribadi menyarankan 1 bulan sekali gitu. Untuk lahan yang luasannya luas gitu, dan tenaga SDM-nya terbatas gitu. Gitu sih Mas. Ini lahan sendiri atau sewa atau gimana? Ini lahan sewa Mas. Sewa punya temen gitu. Ya per tahun Mas? Per tahun kalau tidak salah 2 jutaan gitu. Seperti tadi teman-teman, setelah kita babat bisa kita langsung susulin pakai serintil ini. Ini kebetulan serintil yang sudah kita simpan selama 2 bulan, jadi biar tidak panas gitu ke tanamannya. Ini kita belum fermentasi ya, jadi masih benar-benar kohi murni, hanya kita simpan saja. Bisa juga diiringi dengan urea ataupun murni saja sudah cukup gitu, mana yang lebih ada gitu, daripada beli toh mending lebih gini aja. Cuma memang kelamaannya mungkin daya serapnya agak lama timbangan pupuk yang kimia gitu. Ini udah selesai teman-teman, udah dapat 4 bongkoan. Nanti kita lanjut, ini juga udah ditali, nanti kita lanjut angkat ke mobil gitu. Nah tipsnya biar nggak boyoknya nggak sakit, jangan ngangkutnya jangan gini, nanti ya sekali 2 kali nggak apa-apa sih, cuma lama-lama boyoknya
loro gitu teman-teman. Jadi kita duduk dulu, terus kita coba dirikan ini, lalu kita angkat di posisi yang terkuat, entah di kiri ataupun di kanan, monggo mana yang terkuat gitu. Cuma dengan posisinya harus enaknya gini, menjaga jangka panjang kesehatan boyok gitu. Nah, ngangkatnya juga lebih enak, bebannya juga lebih apa ya, rata gitu. Nah, tambahan buat teman-teman, jika pakai kendaraan, jika ada kemungkinan untuk dikasih penutup, kita kasih penutup apa ya, ngawekani. Nah, ini kan juga bulan November, takutnya juga sering musim hujan lagi, sering turun hujan, daripada ini hasil panen kita hujanan, terus juga rawan dikasihkan ternak juga gitu. Mending kita kasih penutup biar nggak kehujanan, biar proses pengeringannya juga lebih maksimal gitu. Sayang kalau kehujanan gitu, jadi lebih aman pakai terpal gitu atau penutup lainnya gitu. Setelah kita ngarit tadi, kita naikkan semua gitu, sambil menunggu punya temen satu lagi diangkut, nanti berjumlah 4-5 bongkok gitu. Nanti setelah kita masukkan semua, kita bawa ke kandang. Ya, ini yang terakhir kita bawa ke kandang. Mari kita lanjut ke kandang Sinari Farm.